Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang dekatnya hari kiamat memang membawa keprihatinan bagi kita, dan selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu prihatin terhadap kehidupan dunia. Masyaallah muslimin, kalau kita mempelajari tentang kitab-kitab karya para ulama yang berkenaan dengan asyratus saah, tanda-tanda datangnya hari kiamat, sepertinya kita sudah melihat hal itu terjadi di saat-saat sekarang ini. Antara lain dari sekian banyak al-asyratus saah, tanda-tanda datangnya hari kiamat, yaitu bila mana ada seorang anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak atau disuruh-suruh, bukan orang tuanya yang merintah kepada anak, tapi sebaliknya anak perintah kepada orang tua. Coba kita perhatikan, bahkan kadang-kadang anak-anak kita di rumah yang kecil-kecil kita membiasakan diri. Ada jargon yang bagus memang bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Jargon modern dikatakan, jadikan anak-anakmu itu seperti teman-temanmu, sehingga ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu dalam satu sisi baik, tapi di sisi yang lain itulah yang menyebabkan datangnya hari kiamat. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang menyebabkan cepatnya datangnya hari kiamat, itu kita sendiri. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah banyak kerusakan di muka bumi dan di lautan ini gara-gara ulah tangan manusia. Termasuk cara mendidik anak yang tidak benar. Walaupun menurut sistem modern itu bagus, tapi kenyataannya kalau anak sudah jadi teman, karena ayah dan ibu dianggap teman, maka suatu saat sang anak akan perintah kepada orang tuanya. Kalau itu terjadi, sebenarnya itu sudah dekat dengan hari kiamat. Itu satu faktor saja. Masih banyak. Antara lain kalau orang sudah tidak malu lagi, dalam kutip berzina di depan masyarakat luas, jadi tidak malu. Ya sekarang kan banyak, kadang-kadang ada pantai pijat yang menyediakan dunia malam dan lain sebagainya, tidak malu. Bahkan kita orang-orang baik yang akan menasehatinya yang malu. Ini kebalik. Banyak keterbalikan ini sebenarnya adalah min asratis saah, termasuk dari tanda-tanda dekatnya datang hari kiamat. Sebagian dari hadis-hadis itu dirangkum oleh para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, menghasilkan bahwa usia umatnya Rasulullah SAW dari sekian hadis digabungkan, ringkasnya itu sekitar 1.500 tahun saja, sekitar 1.500 tahun saja. Habis itu punah. Umat Rasulullah itu bukan sekedar umat Islam ya umat yang hidup sejak Rasulullah ada, baik itu muslim maupun non muslim. Ini menurut sebagian para ulama, kalau dihitung-hitung dari berbagai hadis Nabi, dari kitab-kitab datangnya hari kiamat atau tanda-tanda datangnya hari kiamat, itu hanya 1.500 tahun saja. Sekarang kita sudah menginjak pada tahun 1438 ya. Ya kalau 1438 40 saja ya, berarti usia umat
Nabi Muhammad itu tinggal 60 tahun. Mungkin kita yang hadir ini, kata orang Jawa, tidak menangi mungkin, ya, tidak nututi. Kalau memang terjadi benar persis di tahun 1500 Hijriah itu kiamat, mungkin kita tidak mendapati hal itu. Mungkin kita sudah dipanggil dulu oleh Allah. Masalahnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu kan aset bagi kita. Mereka itu aset. Aset yang kelak akan mendoakan kita kalau kita sudah dipanggil oleh Allah SWT. Nah, kalau kita tidak pandai mengarahkan, mendidik mereka menjadi generasi yang soleh dan solihah, karena dihancurkan oleh situasi, mereka diporak-porandakan akhlaknya oleh situasi dan lingkungan, dan kita tidak peduli, lantas kita dapat apa? Kalau dulu orang-orang tua kita menanam kita, kemudian mereka sudah dipanggil oleh Allah, maka kita yang rajin mendoakan mereka. Apakah kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, anak-anak dan cucu-cucu kita masih peduli kepada kita? Ini tergantung dari kita masing-masing, bagaimana mengemas suatu keluarga besar, ya. Ini bagaimana caranya? Kalau kita ingin tetap didengarkan oleh anak-anak kita, atau doa-doa anak dan cucu kita didengarkan oleh Allah, maka sebelum terlambat dan sebelum datang kiamat, sebaiknya kita mengajari mereka hal-hal yang baik. Dekatkan mereka kepada majelis-majelis taklimnya para ulama, dekatkan mereka kepada tempat-tempat ibadah, dekatkan mereka kepada pemahaman-pemahaman agama yang benar, sehingga mereka sejak dari kecil sudah mengenal agama, bukan seperti orang-orang sekarang. Kita sedih, kita kadang-kadang mendengarkan ada perintah Allah sengaja dilanggar, dikatakan jangan tapi tetap dilanggar. Para ulama menerangkan salah satu contoh saja, gimana cara memilih teman yang baik. Jangan sampai berteman dengan orang yang kufur kepada Allah alias orang kafir. Memilih teman jangan, karena teman itu juga pengaruh pada kehidupan setiap orang. Itu pun dilanggar. Masih ada yang asyik ria dengan teman-teman, memilih, ya, memilih. Saya pilih teman itu, baik dia di dunia walaupun dia non muslim, padahal berpengaruh pada akhiratnya. Itu memilih teman, apalagi memilih pemimpin. Kenyataannya kan begitu, kenyataan kita lihat di media. Berapa banyak umat Islam yang justru pro terhadap pemimpin non muslim. Ini bukan sekedar pemilihan pilkada, bukan urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari dunia yang lain. Lah, anak-anak kita ajari, ayo. Anak-anak ini diajari untuk kembali kepada pelajaran pendidikan agama yang benar, agar tatkala kita dipanggil oleh Allah, dan kalau ternyata ditakdirkan tahun 1500 itu benar-benar datang hari kiamat, ya kalaupun kita menyesal, tapi tidak terlalu menyesal, karena kita sudah menanam benih-benih yang baik, menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir, walaupun sebagian ulama mengatakan apakah benar 1500 tahun itu tepat, ya sebagian lain pendapat mengatakan tidak harus tepat, mungkin ada selisih waktu lebih. Kalau di situ tertera menurut para ulama 1500 tahun bisa saja ditunda menjadi 1600 tahun dan lain sebagainya, karena kalimat-kalimat penunjukan huruf biasanya itu dikatakan ya dulu alal kathrah, menunjukkan arti banyak. Contoh, kita sering mendengarkan para ulama menerangkan bahwasanya Nabi pernah mengatakan umatku, kata Nabi, yaitu umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Satu yang selamat, yang lainnya adalah tidak selamat alias masuk neraka, yaitu aliran-aliran sesat. Jadi dari 73, yang 72 ini masuk neraka, yang satu masuk surga. Permasalahannya, ma'asyiral muslimin, kalau dihitung zaman sekarang ini berapa banyak aliran sesat? Apa cuma 72 saja? Oh tidak. Ada ulama membagi, oh 72 itu dibagi-bagi kelompok kecil-kecil dimasukkan atau dinisbatkan pada kelompok besar.
Tapi kalau menurut pendapat ulama yang lain, oh tidak begitu. Yang lebih mudah dikatakan penyebutan 73 itu ya dulu alal kasroh, menunjukkan arti banyak. Maksudnya bahwa umatku, kata Nabi, itu akan terpecah-pecah menjadi banyak kelompok-kelompok. Semuanya itu di neraka karena mereka adalah kelompok kecil-kecil. Sedangkan satu yang paling besar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, ini akan masuk surga, yang oleh Nabi juga dikatakan alaikum bisawadil azam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas. Maksudnya ulamanya bersatu di situ yang mayoritas, ya, bukan jumlah orangnya, tapi para ulamanya ada di situ semuanya. Maka kalau kita teliti, ya 4 mazhab itu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, ringkasnya demikian. Itu kepada makna penyebutan angka, ya, atau huruf. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita tetap akan memohon pada Allah SWT, senantiasa berupaya untuk bagaimana meningkatkan kinerja kita di hadapan Allah sendiri di dalam menjalankan syariat ini gimana. Jadi kinerja itu jangan hanya urusan mencari maisha, duit, itu termasuk salah satu bagian kecil. Tapi yang paling penting adalah usia kita tidak lama lagi. Jangankan usia umur kita, usia dunia ini loh, sudah dekat kalau menurut prediksi para ulama, berubah dari 1500 tahun saja. Mudah-mudahan masih diperpanjang oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Apapun hiruk pikuk di dunia, mudah-mudahan kita dijadikan umat yang beribadah kepada Allah fi kulli waqtin wahin. Ingat kepada Allah, tujuan kita hanyalah Allah SWT. Adapun yang lain-lain ini adalah penunjang, dan jangan sampai penunjangnya lebih besar daripada tujuan utama, yaitu ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, barangkali itu sedikit yang dapat saya sampaikan untuk melengkapi apa yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang minas sholihin, keluarga kita jadikan minas sholihat, dan dijadikan orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah SAW, cinta kepada para ulama, cinta kepada majlis ta'lim, cinta kepada ibadah-ibadah yang sunnah, cinta kepada sesuatu yang baik apa saja, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.